Nama saya Sulianto. Saya akan menjelaskan tentang ujian UAS kemarin. Soal yang pertama seperti ini. Untuk yang pertama, diketahui E sama dengan 1,5 volt, R1 sama dengan 1,0, R2 sama dengan 1500 ohm, R3 sama dengan variabel 450 ohm. Defleksi galvanornya 150. Dan untuk R3 sama dengan 950 ohm. Defleksi galvano menjadi 75 mm. Yang ditanyakan adalah nilai resistansi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer tersebut. Pertama-tama kita mencari IG-nya dengan cara masukkan rumus R1 dibagi R1 ditambah R3 ditambah RG dikalikan IT. Kita masukkan semua tadi itu dengan asumsi IG1 sama dengan 2 IG2. Masukkan hasilnya R1 tadi 1,0 dibagi 1,0 ditambah 450 ditambah RG akan menghasilkan 2 1,0 tambah 450 ditambah RG. RG di sini sama dengan 40 ohm. Kita mencari RT dengan memasukkan rumus RT sama dengan R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah RG dibagi R1 ditambah R3 ditambah RG. Masukkan nilai-nilainya. 1500 ditambah 1 dikalikan 450 ditambah 40 karena RG nya tadi 40 sama 1 tambah 450 tambah 40. Ini akan hasilnya untuk RT sendiri 1500 ohm. IT sendiri kita cari dengan 1,5 volt dibagi 2500. Ini akan menghasilkan 0,6 mA. Jadi kita sekarang bisa mencari IG-nya. Itu kita masukkan lagi rumusnya. Dikalikan IT kan 1,0 ditambah 450
tambah RB kalikan 0,6, ini hasilnya 1,2 mikroampere. Dan untuk SI sendiri 1,5 dibagi 1,2 mikroampere, hasilnya 125 mm per mikroampere. Ini untuk jawaban yang nomor 1. Dan untuk soal yang nomor 2, soalnya yang seperti ini, yang di nomor 2, cara mencarinya adalah dengan mencari batas ukur di 1 ampere meter dulu. Batas ampere dengan cara RA ditambah RB tambah RC sama dengan IM dikali RM dibagi H min dikurangi IM sama dengan 50 per 99. Ini untuk batas 1, kita ditandai persamaan 1. Untuk batas ukur 5 ampere, cara mencarinya dengan RA ditambah RB sama dengan IM dikali RC ditambah RM dibagi 5 ampere dikurangi 1 mili sama dengan RC tambah 50 dibagi 4,999. Nah, ini disebut persamaan yang kedua. Untuk batas ukur 10 ampere, saya mencarinya dengan RA sama dengan IM dikali RB ditambah RC ditambah RM. Ini dibagi 10 ampere dikurangi 1 mili sama dengan RB ditambah RC ditambah 50 bagi 9,99. Ini disebut persamaan yang ketiga. Setelah itu kita cek RA itu sendiri sama dengan 0,005 ohm. Dari persamaan 1 dan 2 kita substitusikan 4,99 RA ditambah 4,999 RB dikurangi RC sama dengan 50. Ini menghasilkan menjadi seperti ini, 5000 RC sama dengan 200,2 dan RC nya menjadi diketahui sebagai 0,4 ohm. Dan dari 1 dan 3, persamaan 1 dan 3 ini dihasilkan 9,99 RA dikurangi RB dikurangi RC sama dengan 50. Nah, sini 10.000 RB sama dengan 450,45 dikurangi 400,4 RB sama dengan 5,005
kali 10 pangkat min 3. RA sama dengan 0,005 ohm. RB sama dengan 0,005 ohm. RG nya sama dengan 0,04004 ohm. Dan untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 3 seperti ini. Di soal yang ini aku memilihnya yang A, karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampere meter adalah 0 dan tahanan voltmeternya tak berhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Dalam gambar A, arus sebenarnya atau true current yang disalurkan ke beban diukur oleh ampere meter, tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata atau aktual. Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penurun tegangan di dalam ampere meter harus dikurangkan dari penunjukan voltmeter. Jika voltmeternya dihubungkan melalui voltmeter dalam kedua cara pengukuran RX ini, kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai RX-nya beserta tahanan voltmeter dan ampere meter. Umumnya tahanan ampere meter adalah rendah, sedang tahanan voltmeter adalah tinggi. Dalam gambar A, ampere meter membaca arus beban IX yang sebenarnya, dan dalam ampere meter dan voltmeter mengukur tegangan sumber VT. Jika RX besar dibandingkan terhadap tahanan dalam ampere meter, kesalahan yang diakibatkan oleh penurun tegangan di dalam ampere meter dapat diabaikan, dan VT jangan mendekati tegangan beban yang sebenarnya. Dengan demikian, rangkaian gambar A adalah yang paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan yang tinggi. Dalam gambar B, voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya Vx dan ampere meter membaca arus sumber IT. Jika Rx kecil dibandingkan terhadap tahanan dalam voltmeter, arus yang dialirkan voltmeter tidak begitu mempengaruhi arus sumber. Dan IT sangat mendekati arus beban sebenarnya. Berarti rangkaian gambar B paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan rendah. Jadi pada intinya yang gambar A itu untuk pengukuran yang lebih tinggi dan gambar B itu yang lebih rendah, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menerangkan cara penyelesaian yang nomor 4. Sini pada soal nilai resultan penggalian harus dipasang pada sebuah gerak alforn dengan tahanan dalam Rm 100 ohm dan skala penuh IDP sama dengan 1 mA. Agar menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, 0 sampai 250 volt, 0 sampai 500 volt, seperti pada gambar yang tadi ditunjukkan. Untuk mencarinya, kita harus membagi-bagi pada rangkuman 10 volt RT sama dengan 10 per 1 mA. Ini jadi 10 kilo ohm. RS itu sendiri RT dibagi RM sama dengan 10K dikurangi 100, itu menghasilkan 9,99 kilo ohm. Sedangkan pada rangkuman
50 volt, RT nya 50 dibagi 1 mA itu menghasilkan 50 kilo ohm. LS nya RT dikurangi R4 ditambah RM sama dengan 50 kilo dikurangi 10 kilo itu menghasilkan 40 kilo ohm. Untuk rangkuman 250 volt, RT sama dengan 250 dibagi 1 mA sama dengan 250 kilo ohm. Sedangkan untuk mencari RS nya dimasukkan RT dikurangi R3 ditambah R4 ditambah RM. Ini setelah dimasukkan semuanya akan menghasilkan 250 dikurangi 50. Ini sama dengan 200 kilo ohm. Rangkuman 500 volt ini RT nya sama dengan 500 bagi 1 mA menghasilkan 500 kilo ohm, bukan 2000 ya, 500. Sedangkan RS nya sama dengan RT dikurangi R3 dalam kurung ditambah R4 ditambah RM menghasilkan 500K dikurangi 250K menghasilkan 250 kilo ohm. Ini yang untuk soal nomor 4. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 seperti ini. Di sini dituliskan gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut. Jelaskan prinsip kerja dari alat ukur tersebut. Dan gambarnya yang seperti ini. Ini disebut lidah getar atau frekuensi meter. Prinsip kerja frekuensi meter adalah sinyal yang akan diukur frekuensinya diubah menjadi prinsip pulsa, satu pulsa untuk setiap siklus sinyal. Kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada interval waktu tertentu dihitung dengan counter elektronik. Karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui, jumlah pulsa pada counter merupakan frekuensi sinyal yang diukur. Karena counter elektronik ini sangat cepat, maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan langsung ke nomor 8. Yang nomor 8 di sini dijelaskan dalam soalnya, jika suatu rangkaian jaman seperti pada gambar merupakan nilai resistor Rx, kita mencari Rx. Di sini tuliskan itu kita harus memasukkan Rx sama dengan, di sini pada gambar ada 400 sama 100 dan 10. Ini kita masukkan 400, ini akan dikali dengan 100 dibagi dengan 10 sesuai apa yang ada di gambar. Ini akan menghasilkan 4 kilo ohm. Sedangkan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal yang
Nomor 9, tentukan persamaan untuk mencari nilai L dan F pada rangkaian jembatan AC berikut. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencari Lx itu sama dengan R2 dikalikan R3 dikalikan C, seperti ini. Sedangkan untuk Rx sendiri itu cara mencarinya R3 dikali R2 dibagi R1. Nah, itu soal yang terakhir itu yang seperti ini. Di sini dipertanyakan, jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ADC berikut. Ya, gambarnya seperti ini. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tekanan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi Vref itu 5 volt, tegangan inputnya 3 volt, rasio input terhadap referensinya adalah 60%. Jadi, jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255 akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikalikan 255. Itu hasilnya 153 dalam bentuk desimal, atau sedangkan dalam bentuk binarnya itu seperti ini. Kalau dijadikan biner itu 1 0 0 1 1 0 0 1. Ini dalam bentuk biner, tapi cara membacanya itu, cara menghitungnya itu dari belakang, seperti itu. Sekian dari saya. Kalau terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena memang kondisinya kurang fit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.